Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Spirit Sword of Right. Dan yang belum menonton pas sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya guys. Kemudian Chuyun menyusuri hutan dan mencari Bufan. Lalu Chuyun mengatakan pada Bufan memiliki roh bela diri burung walet ekor 3 yang ada di kelas 6 itu sangat kuat. Bahkan Rana Martial Emperor pun mungkin tidak bisa mengejar Bufan guys. Lalu Bufan pun muncul dan bilang ia mungkin bisa melarikan diri. Sebaliknya Chuyun bagaimana bisa, yaitu bertahan melawan begitu banyak iblis serigala guys. Bahkan Chuyun berhasil keluar dari pengepungan 2 serigala di ranah nirvana. Ia menduga jangan-jangan Chuyun punya keterampilan melarikan diri yang lebih baik darinya guys. Chuyun pun menegaskan jika kabur seperti itu Bufan tidak akan lulus ujian guys. Lalu Chuyun memperlihatkan esensi darah yang ia janjikan. Bufan pun terkejut. Chuyun benar-benar membantai camp serigala iblis. Chuyun bilang seperti kesepakatan sebelumnya, Bufan hanya memimpin jalan, tidak perlu terlibat dalam pertarungan. Lantas Bufan pun berterima kasih dan jika membutuhkan bantuan lagi, Chuyun bisa memanggilnya. Chuyun mengatakan dikarenakan Bufan mengatakan seperti itu, maka Bufan harus memimpin jalan selama 3 hari ke depan guys. Bufan pun bertanya apakah Chuyun berencana pergi ke camp iblis yang lain. Chuyun bilang tentu saja. Dikarenakan sudah di sini harus mengumpulkan banyak keuntungan demi sesama warga dan juga negara. Dan juga demi kepentingan sendiri. Lantas Chuyun pun pergi ke camp sapi iblis. Kemudian seperti biasa Chuyun mengeluarkan budak pedangnya. Melihat itu Bufan pun tidak menyangka begitu banyak bawahan Rana Yin yang Chuyun punya. Bahkan ada beberapa master nirvana. Pantas saja Chuyun berani masuk ke camp iblis. Setelah hal tersebut, para budak pedang Chuyun pun membantai camp iblis yang lainnya hingga menyerap esensi darah mereka bersama Bufan guys. Sampai di malam harinya, Chuyun menggunakan Might Iblis Serigala untuk memperkuat budak pedang Fang Wuji, yaitu agar semakin kuat guys. Terlihat kekuatan budak pedang Fang Wuji semakin kuat, bahkan sampai membuat Bufan terpental guys. Bufan pun mengatakan sungguh kekuatan yang besar. Chuyun bilang bahwa budak pedang Fang Wuji di ranah nirvana tingkat 9. Bufan memberitahu bahwa sebenarnya Chuyun begitu kuat, bahkan bisa menyempurnakan budak pedang guys. Chuyun bilang ini masih belum cukup. Jika ingin terus berkembang, masih perlu menggabungkan dengan mayat Rana Martial Emperor guys. Bufan mengatakan tidak perlu terburu-buru dan kita lakukan secara perlahan. Chuyun membenarkan hal itu dikarenakan Rana Martial Emperor sudah menjadi kekuatan kuat di antara ras. Jarang terlihat di medan perang, lain kali harus gali lebih dalam. Bufan pun akan belak-belakan saja. Chuyun mengatakan ia berani pergi dikarenakan punya cara untuk bertahan hidup. Bufan hanya perlu memimpin jalan. Terlihat Bufan pun memohon agar Chuyun tidak menyingkirkan dirinya guys. Chuyun pun menjelaskan pada dasarnya adalah tindakan kita. Selain itu, Chuyun telah memberikan semua esensi darah dan membantu Bufan mengumpulkan 100 jiwa iblis. Selanjutnya, Bufan bisa bergerak dengan bebas. Bufan bilang harusnya Chuyun mendapatkan 1000 jiwa iblis. Ketika kembali bisa dipromosikan menjadi letnan 2. Bahkan bisa membentuk tim sendiri dikarenakan Chuyun kekurangan orang. Chuyun mengatakan dikarenakan waktunya mendesak dan sangat berbahaya. Itu sebabnya Chuyun mengundang seseorang untuk bekerja sama guys. Bufan pun mengerti akan hal itu. Jika ada yang bergabung dengan Chuyun, tidak akan ada hal yang baik. Apalagi manfaatnya tidak cukup untuk kita berdua, masih harus membagikannya ke orang lain guys.
Chuyun bilang itu benar, penghargaan atas prestasi adalah fondasi kelangsungan hidup tim. Tapi Bu Fan jangan khawatir, Chuyun tidak akan memperlakukan Bu Fan dengan buruk. Mendengar hal itu, Bu Fan meyakinkan dikarenakan bos Chuyun begitu memperhatikannya, lalu mulai sekarang Bu Fan akan menjadi bawahan Chuyun guys. Tunduk juga dia guys. Juga bersedia mati untuk Chuyun. Chuyun mengatakan batas waktu ujian besok dan kita harus segera kembali. Kemudian Chuyun pun mengeluarkan piton besan dari portal. Begitu melihat piton tersebut, Bu Fan justru langsung kabur. Takutan banget deh guys kalau lihat setan. Namun ia langsung ditarik oleh piton besan bersama Chuyun untuk pergi melalui portal. Setelah hal itu, Chuyun melihat praktisi lain yang terluka setelah ujian dan bilang apa mereka semua adalah jenius sejak lahir. Jenius seperti ini apa benar bisa melindungi umat manusia guys? Sementara itu panitia yang sedang menilai, ia mengetahui kelompok ini terdiri dari 100 peserta yang terkonfirmasi mati ada 32 orang. Juga ada belasan yang nasibnya tidak diketahui. Wanita itu mengatakan jika memungkinkan, kita harus benar-benar menyingkirkan ujian yang kejam ini. Lalu Chuyun pun mengetuk pintu, tapi wanita itu bilang, jangan terus-terusan datang, mulai besok kalian bisa pulang dan menemui ibu kalian. Lantas Chuyun mengatakan ia datang untuk menyerahkan tugas. Dan ketika wanita itu mengecek esensi darah yang Chuyun dapatkan, ia pun terkejut. Bagaimana mungkin? Terlihat para praktisi lain juga tidak menyangka setidaknya ada ratusan jiwa iblis yang Chuyun dapatkan. Itu berarti hanya dalam waktu 7 hari Chuyun telah menghabisi ratusan iblis. Ditambah lagi Chuyun terlihat tidak terluka sama sekali. Praktisi itu mengatakan Chuyun adalah monster guys. Panitia wanita itu bilang 1000 jiwa iblis dapat dipromosikan menjadi letnan 2. Dan ia pun memberikan rencananya kepada Chuyun. Chuyun pun berterima kasih, tapi ia ingin membentuk tim perang. Namun wanita tersebut menyarankan Chuyun untuk bergabung dengan tim lain. Ketika terbiasa dengan medan perang, bisa mengambil alih komando. Bagaimanapun juga, Chuyun baru saja mulai masuk ke akademi. Pengalaman perang juga masih kurang. Chuyun menegaskan ia tidak ingin bergabung dengan tim manapun, melainkan ingin membuat tim terpisah, sebuah tim di bawah komandonya dengan tanggung jawabnya sendiri. Wanita itu bertanya, apa Chuyun ingin mendaftarkan untuk membentuk tim yang elit? Itu memang bisa, tapi dalam segi peraturan perlu dilakukan penurunan pangkat. Seorang letnan bisa memimpin hingga 100 orang jika diturunkan menjadi bintara dengan 10 orang tim. Begitu juga seterusnya. Chuyun pun tidak masalah turunkan saja pangkatnya. Ia berharap dapat membentuk tim yang elit yang terdiri dari 10 orang. Wanita itu mengatakan itu ide yang bagus. Tanpa campur tangan dekan, dalam masalah ini Chuyun akan lebih leluasa untuk bergerak guys. Wanita itu bertanya apakah nama tim yang akan dibentuk oleh Chuyun. Chuyun mengatakan sebut saja timnya tim reinkarnasi. Hingga akhirnya Chuyun pun mendapatkan rencana untuk membentuk timnya. Saat itu Chuyun bergumam ia yakin dalam waktu dekat nama tim reinkarnasinya akan mengejutkan seluruh dunia guys. Setelah keluar, Chuyun mengatakan ia tidak tahu ujian apa lagi yang akan datang. Sekarang jiwanya mengalami cedera serius. Sedikit bekerja keras saja ia sudah kelelahan. Dan Chuyun pun memutuskan untuk tidur siang terlebih dahulu. Lalu Bu Fan masuk ke dalam kemah dan bilang Chuyun adalah letnan 2, setidaknya bisa memimpin 100 orang. Pada saat itu juga Bu Fan ingin punya belasan orang untuk menjadi pengikutnya, dikarenakan ia juga ingin menjadi menakjubkan. Tapi Chuyun bilang ia hanya membentuk tim elit kecil
dikarenakan menurut aturan penurunan pangkat maksimal hanya 10 orang. Sedikit orang tidak masalah, karena orang yang bersaing mendapatkan rampasan dengan Bufan juga lebih sedikit. Mendengar itu, Bufan senang karena ia bisa mendapatkan lebih banyak pembagian rampasan perang. Ia pun bertekad akan hidup sebagai anak buah Cuyun dan mati untuk bos Cuyun. Ketika berjalan, Bufan mengatakan ia adalah anggota tim reinkarnasi. Cuyun tahu Bufan ingin merekrut para junior, tapi Cuyun hanya bisa memberikan Bufan 2 tempat. Bufan bisa mencari 2 orang yang ada dalam barak agar membantu Bufan dalam misi pengintaian. Lagi pula kita tidak seperti kantor perang yang punya atasan dalam hal pengeluaran tim. Tim elit mandiri harus berdiri sendiri. Bufan bertanya, apakah Cuyun akan pergi ke Akademi Jiao Xiao? Dan apa gunanya Bufan melakukan pengintaian? Cuyun mengatakan setelah Bufan mengetahui situasinya, Cuyun tentu akan langsung menyelesaikannya. Namun Bufan bilang, formasi roh teleportasi biasanya tidak bisa dibuka sesuka hati. Bufan baru ingat bahwa tim mereka punya ular besar yang bisa merobek ruang. Cuyun pun memperlihatkan ini adalah mutiara piton. Selain bisa melakukan penempatan ruang, hal paling penting adalah apabila diaktifkan, memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat. Selama tidak berada dalam jarak 100 meter dari kesadaran mereka, akan sulit dideteksi. Bufan mengetahui bahkan jika ia berada dalam bahaya, dia juga bisa bersembunyi dalam bahaya, bahkan bisa melarikan diri dengan cepat. Cuyun mengatakan sudah saatnya Bufan menukar senjatanya. Cuyun bertanya senjata apa yang akan ditukarkan oleh Bufan. Bufan menjawab pastinya pedang yang dibuat khusus untuknya. Cuyun menjelaskan selama ribuan tahun, Istana Immortal menyimpulkan bahwa jalan pedang adalah hal yang paling cocok. Bufan berlatih ilmu pedang sejak kecil, tetapi setiap orang tidak ada yang sama. Cuyun mengetahui kemampuan terbaik Bufan adalah kecepatan, tapi dalam jarak dekat sebagian besar. Kecepatan keterampilan bertarung jauh lebih cepat dari Bufan. Dengan kekuatan bertarung Bufan saat ini, apapun senjata yang digunakan tidak berguna. Begitu didekati musuh hanya tinggal menunggu kematian. Dan Cuyun pun menyarankan Bufan lebih baik memilih panah sebagai senjatanya, meskipun melepaskan jalan pedang adalah sebuah kerugian besar, tapi berkultivasi mencapai ranah Maltial Emperor. Setelah itu Bufan bisa hidup ribuan tahun. 19 tahun sebelumnya yang hilang tidak lebih penting daripada ribuan tahun mendatang. Mendengar itu, Bufan pun bersedia melepaskan ilmu pedangnya dan mempelajari panah. Cuyun mengatakan jelas yang lebih penting daripada bekerja keras adalah memilih arah yang benar dan temukan jalan yang tepat. Sementara itu, terlihat komandan mengatakan, bagi kalian yang masih hidup, dia berharap dapat mengingat ujian ini dan kebrutalan perang ini. Di sisi lain, kepala akademi mengatakan, ujian kali ini hampir setengah dari para peserta tewas di medan perang tidak pernah kembali lagi. Akademi telah mengirimkan pemberitahuan dan uang kompensasi kepada keluarga mereka yang terbunuh dalam medan perang. Cuyun dan lainnya telah berhasil menghabisi 100 iblis dan menjadi murid Akademi Jiao Xiao. Tetua pun memberikan rencana pada Cuyun dan lainnya. Ia mengatakan di antara kalian ada seseorang yang menghabisi 1000 iblis dan berhasil dipromosikan menjadi letnan 2. Dan orang itu pastinya adalah Cuyun. Meskipun kalian semua sama-sama murid baru, tapi tidak boleh bersikap kurang sopan. Cuyun maju dan mengatakan saat berada di akademi, ia tidak perlu diperlakukan secara khusus. Praktisi lain pun mengatakan, Cuyun pastinya mengandalkan cara curang
dikarenakan ia tidak percaya Chuyun bisa menghabisi 100 iblis hanya dalam waktu 7 hari. Ditambah lagi Chuyun sama sekali tidak terluka dan Chuyun benar-benar memanfaatkan kekacauan di daerah medan perang, mengandalkan sosok tersembunyi, lalu hanya perlu mengumpulkan jiwa iblis. Mereka pun menertawakan Chuyun dikarenakan Chuyun tidak bisa menjawab. Chuyun membalas ucapan mereka. Ia tidak menyangka kekuatan begitu lemah, tapi kemampuan untuk menuduh orang ternyata sangat kuat. Terlihat tetua pun memperlihatkan ini adalah pemberitahuan yang diambil dari camp iblis oleh pengintai mereka. Poster Chuyun pun bertuliskan, ras manusia memasuki pedalaman, berulang kali menyerang camp serigala, menghabisi ribuan bangsanya. Siapapun yang bisa membunuh pencuri ini dan membawa kepalanya akan diberi hadiah 1 miliar batu roh. Para praktisi lain terkejut dikarenakan di dalam pedalaman ada master tingkat nirvana. Ditambah lagi Chuyun tidak hanya berhasil kembali dengan selamat, bahkan menghabisi begitu banyak iblis sendiri. Chuyun mengatakan ia bisa saja membunuh begitu banyak iblis, tapi jika sendirian tentu akan sangat sulit. Ia memiliki rekan satu tim yang bisa diandalkan. Mereka semua tahu betapa kejamnya iblis itu. Jika di medan perang ada kesempatan untuk datang, bertempurlah bersama Chuyun. Harap mereka dapat mengesampingkan perbedaan pendapat. Dikarenakan Chuyun percaya kekuatan satu orang ada batasnya. Selain itu, sebuah tim yang baik tidak akan terkalahkan di medan perang. Kemudian para praktisi pun mengatakan salam kepada Letnan 2 Chuyun. Chuyun pun bergumam, akhirnya ia memasuki akademi. Ia juga tidak tahu di manakah Liu Xiang berada. Sementara itu, praktisi wanita misterius yang melihat Chuyun dari sebuah air. Ia bilang orang ini memiliki pemikiran yang bagus, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Bakat roh bela diri juga hanya kelas 5, dibandingkan dengan muridnya bahkan jauh lebih buruk. Sementara itu di sisi Liu Xiang, ia pun dikepung oleh para iblis. Iblis mengatakan seorang anak kecil dari nirvana tingkat 6 berani menerobos masuk, dan kalian benar-benar sudah bosan hidup. Nampaknya para iblis itu akan menikmati Liu Xiang bersama-sama. Liu Xiang menegaskan itu tergantung apakah kalian memiliki kemampuan. Hingga pada akhirnya para manusia iblis itu pun menyerang Liu Xiang secara bersamaan. Namun terlihat serangan mereka dibekukan oleh kekuatan es dari Liu Xiang. Terlihat rantai salah satu binatang iblis pun dibekukan oleh Liu Xiang, lalu dihancurkan dengan mudahnya. Mereka mengatakan bahwa dingin ini sangat mengerikan. Bahkan langsung membekukan ranah nirvana tingkat 7 dari ras mereka. Banteng iblis mengetahui bahwa ini adalah nadi 9 embun. Dan Liu Xiang adalah pembunuh iblis legendaris, yaitu nirvana nomor 1 di ras manusia. Meski begitu, mereka tetap menyerang Liu Xiang, sehingga salah satu binatang iblis pun berubah menjadi mode binatangnya, yaitu untuk menyerang Liu Xiang. Tapi pasti dengan mudah dihancurkan oleh Liu Xiang. Bahkan Liu Xiang mengeluarkan binatang iblis terbangnya untuk menyerang, sehingga membuat dia beku. Hal itu pun membuat saudara binatang iblisnya menjadi marah, lalu mengeluarkan serangan binatangnya untuk menyerang binatang iblis dingin milik Liu Xiang. Namun dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan beku yang dilancarkan oleh binatang iblis Liu Xiang, sekaligus menghancurkan manusia iblisnya. Terlihat manusia kera pun ingin menyerang Liu Xiang, yaitu dengan tongkatnya. Tapi alhasil ialah yang dibekukan lalu dipentalkan oleh Liu Xiang. Manusia kera bilang Liu Xiang memang pembunuh tanpa perasaan. Karena Liu Xiang baru datang 2 tahun di sini,
Tapi iblis yang mati di tangan Liu Xiang sudah lebih dari 100.000. Jika Liu Xiang bukan iblis, lalu apa? Apa sebenarnya yang membuat Liu Xiang menjadi iblis? Tanya kera tersebut. Liu Xiang menegaskan jangan coba-coba mengganggu pikirannya. Kera itu menanyakan apa Liu Xiang tidak memiliki, seperti keluarga, kerabat, dan kekasih. 但是死在你手中的爱人呢？难道没有自己的喜怒？但是死在你手中的休想干扰我。 Ketika mendengar kekasih, Liu Xiang mengingat ketika ia tidur bersama Chuyun di alam rahasia sekte bintang kuno. Kala itu Liu Xiang mengatakan ia merasa seperti sedang bermimpi, sangat menyenangkan, bahkan lebih indah dari mimpi. Kemudian Chuyun langsung mendekat kepada Liu Xiang seperti akan mantap-mantap guys. Ketika lengah itulah manusia kera menyerang Liu Xiang. Namun tetap saja kera itu dipentalkan oleh kekuatan Liu Xiang. Liu Xiang menegaskan kera itu tidak harus mengingatkannya tentang masa lalu. Lantas ia pun menghancurkan kera tersebut berkeping-keping, yaitu dengan kekuatan esnya. Liu Xiang bilang ia datang ke dunia ini 2 tahun lalu. Ia mengandalkan ingatan dari Yesusang dan menjadi murid besar dari Kaisar Es. Selalu menghabiskan waktu membunuh setiap hari. Liu Xiang bertanya-tanya berapa lama ia akan melarikan diri agar bisa menghadapi hatinya. Saat itu ia pun jatuh seketika, lalu melihat pakaiannya yang kotor. Kemudian ia pun mengingat ketika ia diberikan pakaian khusus oleh Saulo Kyo ketika di alam rahasia sekte bintang kuno, yaitu ketika bersama Chuyun. Liu Xiang mengingat Chuyun pergi ke istana Jiuhan untuk menghabisi Yesusang dan menyelamatkan ia dari bahaya. Liu Xiang akan melakukan apa saja untuk Chuyun pada saat itu. Tapi Chuyun sudah jatuh cinta dengan orang lain, bahkan juga memiliki anak. Kalau begitu siapakah ia? Dan apakah Liu Xiang harus menghampiri dan memeluk Chuyun dan menjadi orang ketiga? Terlihat Liu Xiang heran mengapa pakaiannya tidak bisa dibersihkan. Ia pun mengingat kembali ketika Chuyun menggambar alis untuknya. Liu Xiang percaya kepada Chuyun bahwa Chuyun bisa menggambar alis untuknya. 我要冲过去抱住他，做一个。怎么不相信我？刘向，我为你。刘向，我为你。 Setelah selesai, Liu Xiang mengatakan riasan Chuyun bagus. Chuyun bilang di kehidupan sebelumnya kita meninggalkan kota Chifeng dan selalu tinggal dari satu tempat ke tempat lain. Terlihat Liu Xiang menangis mengingat hal tersebut. Dia mengatakan ini adalah mutiara ruang milik Yesusang. Sudah 2 tahun akhirnya memulihkan kekuatan spiritual. Kemudian Liu Xiang memakai mutiara ruang itu untuk pergi melalui portal. 陪琉璃的生活，陪琉璃的生活。2年了，整整2。 Hingga ia tiba di tempat ketika Chuyun melewati tempat itu untuk sampai ke dunia lain. Di saat itu Liu Xiang melihat ini adalah turbulensi ruang. Lalu ada yang mengatakan pada Liu Xiang, mengapa Liu Xiang masih pergi ke sana? Liu Xiang menjawab dia hanya ingin kembali dan menemui Chuyun. Praktisi wanita itu bilang hanya demi 1 orang. Liu Xiang rela mengambil resiko kehilangan jiwanya. 刘香，不好，是空姐冒着魂飞魄散的后果，想回去看。刘香， Liu Xiang mengatakan Chuyun demi menyelamatkannya, bahkan rela hampir mati berulang kali. Meski Liu Xiang bukan siapa-siapa. Praktisi wanita itu bilang dikarenakan Liu Xiang tidak bisa melepaskannya. Mengapa meninggalkan benua Zhengling? Ternyata praktisi wanita itu adalah guru Liu Xiang. Liu Xiang mengatakan gurunya memperlakukan ia sudah seperti anaknya sendiri. Liu Xiang mengatakan biarkan ia menemui Chuyun untuk terakhir kalinya. Gurunya bilang Liu Xiang telah mencapai teknik 9 dari teknik hati es keputusasaan. Dan ia tidak bisa membiarkan Liu Xiang jatuh cinta lagi dan menghancurkan ranahnya.
Namun Liu Xiang tetap pada keputusannya dan ia pun berlari untuk melewati pintu ruang dan hanya ingin bertemu Chuyun lagi. 九重天，九重天。 Sementara itu di benua Zhengling, ketika Liu Xiang mengaktifkan formasi ruang untuk berpindah ke benua Zhengling, terlihat Ye Qianhan dan Kuan Yu merasakan formasi ruang akan terbuka lagi. Bahkan ada seorang bocil ungu yang mengatakan waktunya telah tiba. Kemudian bocil ungu itu pun dan Kuan Yu akan mencoba melewati jalur kuno bintang. Guru Liu Xiang mengatakan karena tidak ada formasi teleportasi ruang dari kota Juxiao, agaknya mereka mati dalam turbulensi langit. Sementara itu di Akademi Juxiao, terlihat kepala akademi memberikan selamat kepada Chuyun dan lainnya dikarenakan telah menjadi murid Akademi Juxiao-nya guys. Semua murid baru harus mengikuti proses seleksi. Seleksi dilakukan oleh tim utama Akademi Juxiao. Setelah terpilih, tidak ada yang boleh menolak. Tentu saja dalam 5 tahun ke depan, kecuali jika tim berinisiatif untuk berhenti, kamu dapat meninggalkan tim guys. Ditambah lagi jika kultivasi mereka mencapai Martial Emperor, maka dapat membentuk tim terbaik secara mandiri. Chuyun bergumam hanya Martial Emperor yang bisa membentuk tim sendiri. Ia mengatakan sepertinya tim rekarnasi yang ia buat sebelumnya tidak dapat bersaing dengan tim-tim ini guys. 好人，你要是修为到了五皇，不过这些战队成顶级战队。 Dan nampaknya lebih baik bergabung dengan tim terkenal atau kuat dulu. Rekrut beberapa jenius dengan nama-nama orang terkenal. Murid lain mengatakan 300 tim teratas itu adalah tim terkenal selama ribuan tahun guys. Jika terpilih, itu adalah kehormatan besar bagi keluarga. Terlebih lagi 30 tim super tidak perlu diragukan lagi. Mereka adalah keluarga super kaya. Chuyun bergumam kembali, ada 1000 orang tewas di babak ketiga di pihaknya. Sepertinya tidak ada yang menginginkannya. Terlihat ketua tim super mengajak salah satu murid bergabung dengannya. Murid itu pun langsung bersedia. Begitupun dengan para murid lainnya yang bergabung dengan tim super. Sementara itu hanya Chuyun yang tersisa. Ketua mengatakan kepada Chuyun untuk bergabung dengan tim papan atas atau tim super harus berusia di bawah 18 tahun dan juga di atas nirvana guys. Roh bela diri setidaknya harus kelas 6. Tapi Chuyun jangan berkecil hati, dalam 3 hari semua tim biasa yang tersisa akan keluar dan Chuyun dapat mencobanya lagi. Chuyun pun berterima kasih atas saran ketua. Setelah di luar, Chuyun mengatakan tim biasa-biasa itu tanpa ranah Martial Emperor tentu saja tidak ada sumber daya dan Chuyun harus mencari cara lain. Sementara itu terlihat seorang praktisi yang mabuk berat mengatakan orang bernama Jun Wuyao. Dulunya orang yang hidup mewah, tapi begitu dia mati, kekayaannya ditinggalkan. Lalu seorang wanita muncul dan mengatakan, jika bukan karena terlibat dalam pertempuran Supreme Emperor tahun lalu, Martial Emperor Jiuyao tidak akan mati dalam pertempuran. Membiarkan praktisi pria itu jatuh ke dalam kesedihan. Ternyata praktisi pria itu teman dari Wuyao. Praktisi pria itu menyebut nama wanita yang muncul bernama Hong Nongyu. Dia mengatakan Nongyu hanya kembali untuk menghinanya. Nongyu bilang bahwa ia mencintai praktisi pria ini bernama Yoyu. Jika bukan karena hilangnya sumber daya kultivasi, bagaimana ia bisa mengabaikan Yoyu? Yoyu menjawab, jadi sekarang Nongyu berada dalam pelukan tuan mudamu. Mendengar itu, Nongyu heran mengapa Yoyu bisa mengetahuinya. Ternyata dikarenakan Mutong sendiri yang mengatakannya.
melarang bagi siapapun untuk membeli tim Jiuyao. Sekarang Mutong mengirimnya ke sini, bukankah itu sudah jelas? Nong Yu mengatakan, dikarenakan Yoyu sudah tahu semuanya, maka ia tidak akan menyembunyikan apapun. Nong Yu bilang selama Yu Yao menjual tim Jiuyao ke tuan mudamu seharga 100 juta batu roh, Nona Nong Yu akan menemani Yoyu selama 1 tahun. Yoyu di ranah nirvana tingkat 3, sedangkan Nong Yu ranah nirvana tingkat 6. Apakah Yoyu yakin tidak akan dipukuli oleh Nong Yu? Yoyu mengatakan tim Jiuyao bahkan jika dibubarkan tidak akan pernah dijual kepada Mutong. Mendengar hal itu, Nong Yu marah dan bilang apa Yoyu sudah gila. Yoyu mengatakan Mutong telah mengambil Nong Yu darinya, tapi dia harusnya tidak menggunakan Nong Yu sebagai alat tawar-menawar. Dikarenakan Nong Yu adalah manusia, bukanlah benda ataupun hewan ternak, guys. Yoyu dengan marah sembari menghancurkan gentok arak yang diminumnya. Yoyu bilang 10 tahun ia terobsesi dengan kekayaan, membuatnya benar-benar mengecewakan seseorang yang pernah menganggapnya sebagai langit dan bumi. Seseorang yang melihatnya sebagai segalanya. Itu adalah wanita terbaik di dunia. Dia mungkin tidak menghargaimu. Kau juga bisa tidak menghargai diri sendiri. Tapi dia bisa, sungguh tidak bisa. Nong Yu mengatakan bahwa Yoyu adalah kekasihnya yang buruk. Begitu banyak wanita masih bicara menghargainya. Lantas Nong Yu pun pergi meninggalkan Yoyu. Sementara itu Yoyu mengatakan Mutong telah mengeluarkan pernyataan, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan membeli tim Jiuyao. Kakek dari Mutong adalah seorang martial emperor tingkat 2. Lalu Cuyun muncul dan bilang ia ingin membeli tim Jiuyao. Apa hubungannya dengan kakek Mutong? Karena Cuyun berani membelinya, maka Yoyu akan menjualnya. Asalkan Cuyun memberinya 100 juta batu roh. Cuyun langsung memberikan 100 juta batu roh yang ada pada cincin ruang. Ia mengingatkan Yoyu tidak boleh hanya fokus pada uang. Jika Yoyu ingin menjadi martial emperor, bisa memulainya dari timnya sendiri, bukan malah terus hidup dengan mengandalkan warisan leluhur. Yoyu menyadari bahwa yang dikatakan Cuyun benar. Ia menyia-nyiakan waktu 10 tahun ini. Ia sudah tertinggal terlalu jauh dari Mutong dan lainnya. Tapi Cuyun bilang itu tidak benar. Sebelum usia 18 tahun pondasi Yoyu tidak stabil. Tetapi dengan 10 tahun menetap di ranah ini, pondasi Yoyu sudah cukup kuat. Yoyu membenarkan hal itu, jangankan nirvana tingkat 3. Bahkan melawan nirvana tingkat 5 ataupun nirvana tingkat 6, ia juga tidak takut pada mereka. Cuyun mengatakan tentu saja yang paling Cuyun hargai adalah 10 tahun Yoyu menjalani kehidupan yang mewah. Yoyu terkejut bahkan Cuyun menghargai hal ini. Cuyun menegaskan kemauan adalah kunci menuju martial emperor. 10 tahun ini Yoyu telah mengasah kemampuan sendiri dengan kuat. Jika Yoyu benar-benar telah menaklukkan nafsunya, maka di dunia ini yang dapat mengguncang hati Yoyu tidaklah banyak. Yoyu bilang 10 tahun penuh dengan romansa memang hal yang luar biasa. Namun setelah keindahan ada kehampaan yang tidak berujung. Yoyu bilang mulai dari sekarang ia adalah anggota tim Jiuyao. Di bawah arahan Cuyun, ia akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan tim. Bahkan jika Cuyun meminta seluruh anggota tim menjauh dari alkohol dan hubungan intim, Cuyun bilang ia tidak sekejam itu, guys. Selama tidak minum banyak dan tidak terobsesi dengan pelacur, Cuyun tidak masalah. Yoyu menjawab jika ia sampai melakukannya, Cuyun bisa mencambuknya dan menyeretnya kembali. Cuyun menambahkan hanya kita berdua tidak akan bisa menghidupkan kembali tim Jiuyao. Dan kita masih harus mencari rekan tim agar membantu mereka mencapai tujuan ini.
Yoyo mengatakan ia akan melakukan yang terbaik agar tim Jiuyao kembali ke deretan tim teratas. 我没那么不人道，我们还是去寻找队员。我会竭尽全力先拉回来。 Kemudian diperlihatkanlah seorang praktisi gendut sedang berlatih meninju. Tim lain yang melihat hal itu. Salah satunya mengatakan, lihatlah dia, timnya sudah hampir dibubarkan tapi masih berlatih. Dan itu sungguh konyol. Lalu tim Jiuyao pun menghampiri kaptennya yaitu Yoyo. Salah satu dari mereka mengatakan, ia berpikir untuk pergi ke tempat lain agar tidak membebani tim. Begitupun dengan yang lainnya mengatakan hal seperti itu. Cuyun bilang agar semuanya tidak ribut. Karena kalian tidak ingin tinggal, kita tidak perlu menahan kalian. 我想着去其他地方。有你们，都别嚷嚷了。 Mendengar itu, salah satu dari tim berkata, siapakah Cuyun? Apakah anggota tim baru? Mengapa ranah hingga yang tingkat 4? Sampah seperti ini juga diterima. Tim Jiuyao benar-benar sudah berakhir. Yoyo bilang pada salah satu dari timnya, kau pikir kau siapa? Ia pun memperkenalkan Cuyun adalah pemilik baru tim Jiuyao. Mendengar itu, tim pun terkejut. Bukankah kabarnya akan dibeli oleh Mutong? Mengapa menjualnya kepada orang lain? Cuyun mengatakan kau sebagai anggota tim tidak memiliki rasa royal kepada tim, sekarang malah ingin mencampuri urusan tim. Apakah kau menganggap dirimu terlalu tinggi? Mendengar itu, ia pun menjadi marah dikarenakan Cuyun sangat lancang. Hingga terjadi bentrokan kekuatan di sana. 是卖给别人了，大的口气！你是不是？ Cuyun bilang percaya atau tidak, ia lebih kuat darimu. Sebagai anggota tim harus ada batasan sebagai anggota tim. Jika tidak ingin tinggal, Cuyun juga tidak akan menahan mereka. Kapan harus pergi, Cuyunlah yang memutuskannya. Apakah ada yang tidak puas? Jika mereka sudah mengerti, mereka bisa bubar. Yoyo mengatakan mereka saat di hadapannya selalu bersikap tidak bermoral. Sepertinya ia benar-benar tidak cocok menjadi bos. 就要有身为队员的，有不服的吗？适合做老大，一向是肆无忌惮。 Cuyun menanyakan pada anggota tim yang gendut. Mereka semua ingin meninggalkan tim. Apakah gendut juga ingin pergi? Gendut mengatakan ada pepatah bilang, pelayan yang setia tidak akan melayani dua tuan. Diketahui ia bernama Yozai, sekali menjadi anggota tim Jiuyao. Selamanya tetap anggota tim Jiuyao. Cuyun bilang mulai hari ini Yozai akan menjadi panutan dari tim Jiuyao. Cuyun tidak hanya mempertahankannya, juga akan melatih dan menjadikan Yozai praktisi teratas. Yozai mengatakan tenang saja, ia bukan orang yang hebat, tetapi adalah orang yang menepati janji. 战队的标杆，吐口唾沫，当我没大本。 Yoyo mengatakan sejak berdirinya Akademi Jiuxiao, setiap tahun tim diberi peringkat berdasarkan poin dari tinggi sampai rendah. Dibagi menjadi tim super dan tim teratas, tim tingkat 2 dan tim tingkat 3. Tim Jiuyao mereka telah merosot sampai ke tim tingkat 3 setiap tahun. Harus ikut dalam pertarungan peringkat. Jika orang-orang itu pergi, maka bagaimana? Cuyun bilang mereka orang-orang yang membuat tim Jiuyao jatuh. Bahkan jika mereka ingin tinggal, Cuyun juga tidak akan menerimanya. 我都未必肯收那几个家伙，要是少了那几个人。 Yoyo bilang merekrut anggota bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut aturan akademi, sebuah tim harus memiliki 5 anggota utama. Apalagi kelima orang ini harus memiliki kekuatan emas, kayu, air, api, tanah. Cuyun bilang Yoyo adalah atribut air, Yozai adalah atributnya api. Sedangkan roh bela diri Cuyun adalah pedang, tidak memiliki atribut apapun, tapi dengan menggunakan beberapa cara bisa menjadi atribut apapun. Tapi situasi Cuyun agak unik. Untuk berjaga-jaga, ia tidak bisa dianggap sebagai anggota utama. Mendengar hal tersebut, Yoyo bilang jika seperti itu, kita perlu merekrut anggota tim yang memiliki atribut emas, kayu, dan tanah.
Tapi Chuyun mengatakan sebenarnya masih ada anggota tim dengan atribut tanah, tapi Yoyo harus memintanya sendiri. 如此一来，不过得你亲自。事实上， Setelah hal itu, Chuyun dan tim pergi ke sebuah rumah. Terlihat saat itu Yoyo nampaknya ketakutan ketika hendak mengetuk pintu. Ternyata rumah tersebut adalah rumah mantan kekasihnya. Yoyo bilang dia sudah berada dalam pelukan Mutong, tapi Chuyun menegaskan tidak peduli apa yang dikatakan Mutong, juga seperti serigala yang sedang memimpin. Jika benar-benar berada dalam pelukan Mutong, bagaimana bisa mengirim wanita sendiri untuk bersama pria lain? 可是喊角色，怎么可？ Mendengar hal itu, Yoyo bertanya, bagaimana bisa Nongyu bekerja untuk Mutong? Chuyun menduga seharusnya Noyung sangat merindukan Yoyo, jadi sengaja mencari alasan untuk datang menemui Yoyo. Lagi pula saat itu dia tidak tahan dengan pergaulan bebas Yoyo dan pergi atas kemauannya sendiri. Yoyo berkata itu tidak mungkin, tapi Chuyun bilang dia seorang gadis, tapi menawarkan diri untuk kembali bersama Yoyo. Chuyun tahu Yoyo masih meragukan perasaan Nongyu kepadanya. Apa Nongyu harus berlutut di depan Yoyo, baru Yoyo akan luluh. Yoyo mengatakan jika Chuyun benar-benar dapat membantunya mengejar Nongyu kembali dalam kehidupan ini, Chuyun akan selalu menjadi bosnya. Lantas Yoyun membisikkan sesuatu kepada Yoyo sementara di dalam rumah. Ketika Nongyu melamun, tiba-tiba saja ia mendengar suara Yoyo yang memanggilnya agar segera keluar rumah. Setelah keluar rumah, ia melihat Yoyo tepat di depan rumahnya. Nongyu bertanya apa Yoyo ingin menjual timnya. Kalau begitu, ia akan menjelaskan ia hanya bisa tinggal bersama Yoyo paling lama 1 tahun. Kemudian Yoyo berlutut lalu memperlihatkan kotak kecil. Ia mengatakan sejak dulu ketika keluarganya hancur dan hidupnya berantakan, Nongyu lah yang selalu menemaninya. Saat ia terus mabuk-mabukan dan menghabiskan semua uangnya, Nongyu selalu berada di sisinya. Hingga sekarang ketika ia sendirian, ia baru menyadari segala sesuatu di dunia, semua bintang-bintang adalah Nongyu. Hembusan angin hangat di tepi danau adalah Nongyu. Kerinduan tak berujung ini tertuju kepada Nongyu. Lantas Yoyo membuka cincin yang di dalam kotak kecil dan bertanya apakah Nongyu ingin menikah dengannya. Mendengar hal tersebut, justru Nongyu langsung kembali ke rumahnya. Chuyun yang melihat hal tersebut dari jauh, ia mengatakan, bagaimana mungkin analisanya salah? Nongyu seharusnya saat ini sedang menangis terharu. Kemudian Nongyu keluar dari rumahnya dan melempar buntalan baju sembari mengatakan, dikarenakan Yoyo telah melamar dengan tulus, ia bisa berjanji kepada Yoyo. Tapi mulai sekarang jika Yoyo main-main dengan wanita lain, dia akan menghabisi Yoyo. Yoyo pun hanya bisa tersenyum dengan raut ketakutan. Terlihat ketika Yozang sedang berlatih, tiba-tiba saja ia mendatangi Yoyo dan juga Nongyu, lalu mengatakan Kapten Chuyun hanya mengatakan beberapa kata. Ternyata benar-benar semudah itu, bahkan bisa membawa kembali Yoyo. Yoyo bilang bahwa Yoyo itu adalah panggilan kesayangannya. Kemudian Chuyun pun datang dengan mengatakan, selamat datang Nona Hua. Yoyo bilang bahwa Chuyun adalah kapten tim Jiuyao, juga adalah bosnya. Nona Hua pun heran sejak kapan Yoyo memiliki bos. Bukankah selalu begitu sombong dan enggan menghormati orang lain? Yozai membocorkan bahwa Yoyo meminta saran kepada Chuyun agar bisa membuat Nona Hua kembali. Jika berhasil, Chuyun akan menjadi bos Yoyo selamanya. Kemudian bos Chuyun mengucapkan patah kata kepada Yoyo. Yoyo langsung lari dengan penuh semangat.
Yozai penasaran kata apa yang diucapkan Chuyun. Ucapan apa itu begitu menakjubkan. Nona Hua bergumam harusnya kata itu lamaran pernikahan. Nona Hua mengatakan dikarenakan Chuyun adalah bos dari Yoyo, maka Chuyun akan menjadi kakaknya. Ia juga sangat berterima kasih atas perhatian Chuyun kepada ia dan Yoyo. 一铁，既然那2个字，老大到天启，我和悠悠 Setelah hal itu, Chuyun dan tim menyeberangi jembatan. Chuyun mengatakan jika ingin ikut serta kompetisi peringkat, kita masih perlu anggota tim, yaitu dengan atribut emas dan kayu. Mungkin di tempat perekrutan akan menemukan yang cocok. Yoyo mengatakan 3.000 orang yang masuk ke akademi. Ada beberapa murid yang mengagumkan, tapi semuanya sudah dipilih. Tapi Yozai bilang 7 orang dalam daftar 100 besar sejarah manusia awalnya juga tidak berhasil. Ia percaya keberuntungan tim ini tidaklah buruk. 院的学员 这落选的。 Setelah itu di tempat perekrutan seorang wanita bertanya, apa tim Jiuyao kalian perlu pergi ke medan perang? Yaitu untuk berlatih. Chuyun mengatakan tentu saja karena diperlukan. Wanita itu pun memutuskan untuk tidak akan pergi karena ia dengar di medan perang ada banyak orang mati, juga mungkin akan dikunyah oleh iblis sampai tulang. Yozai pun menanyakan lalu tim mana yang wanita itu pilih, atau kembali dan bercocok tanam saja. Hingga akhirnya wanita itu pun pergi. 回家养养。骨头， Lalu muncul lagi seorang pria yang menanyakan, siapa bos dari tim ini? Chuyun pun langsung mengatakan ia adalah kapten dari tim Jiuyao. Mendengar itu, pria tersebut berkata, jika seperti itu, maka sekarang Chuyun bukanlah bos lagi. Pria itu juga berkata bahwa Yozai dipecat. Tentu saja hal itu membuat Yozai marah dan mengeluarkan ledakan kekuatannya, yang membuat pria itu berlindung di belakang Chuyun. Pria itu pun mengatakan dikarenakan Chuyun membantu menengahi, lantas ia akan menjadikan Chuyun wakil kapten. Chuyun bilang ia memang punya penglihatan yang bagus, tapi ia tidak tahan dengan orang seperti pria ini. Hingga akhirnya Chuyun pun menendang pria tersebut. Pria itu mengatakan hanya tim kelas 3 ia tidak akan bergabung. 瞧不上你这种货色。不错，还有个一个。 Lalu muncullah kembali seorang pria, tapi ternyata ia kesini untuk makan. Chuyun berkata makan malam di sebelah dikarenakan banyak makanan di sana. Sampai di malam harinya Chuyun mengatakan, sepertinya mencari anggota setim bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Karena hari semakin sore, Chuyun dan tim pun kembali. Hanya dengan 5 anggota saja masih tidak cukup. Tapi menemukan 5 anggota yang cocok juga tidaklah mudah. 是要想找5个足够吗？天色也不早。 Chuyun pun mendengar tangisan yang tidak asing. Chuyun menyuruh Yoyo dan lainnya menunggu sebentar karena Chuyun akan memeriksanya. Ternyata itu adalah Yeling. Chuyun menanyakan mengapa Yeling di sini, ada masalah apa? Bicaralah dengan Chuyun. 啊，这是谁亲？ Yeling pun langsung memeluk Chuyun. Chuyun bergumam dengan keteguhan hatinya, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Atau mungkinkah terjadi sesuatu pada Yesuan? Yeling menjelaskan ia pergi ke berbagai tim, tapi mereka tidak menginginkannya karena ranahnya terlalu rendah. Mendengar itu, Chuyun kira ada sesuatu yang terjadi. Kultivasi Yeling harusnya yang tingkat 1, wajar jika tidak ada yang menginginkannya. Tetapi mereka menolak Yeling berdasarkan ranah saja, tanpa melihat keteguhan hati Yeling. Itu dikarenakan mereka buta dan tidak pandai melihat. 出什么事了？那是他只看境界。 Saat itu Nona Hua mengatakan ia tidak peduli. Yeling adalah pacar Chuyun, tapi siapa yang Chuyun sebut buta dan tidak pandai menilai? Chuyun mengatakan ia tidak membicarakan Nona Hua. Hampir 19 tahun ranahnya baru mencapai ranah yang tingkat 1 jika tanpa banyak sumber daya untuk melatihnya. Bahkan dalam 10 tahun tidak akan mencapai ranah nirvana. Jika dilihat dari sudut pandang tim, Nona Hua tidak akan menerimanya.
境界，我不建议将它招，未必能定涅槃。 Hal itu pun dibenarkan oleh Yoyo. Mungkin di masa mendatang akan terjadi sesuatu yang akan menyeret seluruh tim. Yoyo bergumam selanjutnya adalah terserah kepada Chuyun. Sedangkan Yozai bilang dengan begitu banyak sumber daya, bahkan bisa mengundang jenius untuk bergabung. Chuyun mengatakan kalian semua tidak perlu melakukan semua omong kosong ini karena Yeling sebelumnya menyelamatkan hidup Chuyun. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Namun tiba-tiba saja saat itu muncullah Mutong di hadapan Chuyun dan tim. 流星队员加入了，不是你们想的那样，不用整这些虚的。 Mutong mengatakan apa Chuyun mengenalnya, juga apa Chuyun tahu siapa kakeknya. Chuyun bilang pertanyaan Mutong ia tidak bisa menjawabnya. Menurut Mutong siapa kakeknya sendiri harusnya bertanya kepada neneknya, karena seharusnya neneknya menjadi orang yang paling tahu. Mendengar itu Mutong marah dan mengatakan Chuyun mencari mati. Ia pun menyuruh bawahannya untuk menyerang Chuyun. Hingga akhirnya bawahannya pun maju. 给我打！ 他应该是最清楚。 Namun saat itu Nona Hua mengingatkan Chuyun bahwa bawahan Mutong itu adalah orang barbar kuno di ranah Nirvana tingkat 9. Yoyo menjelaskan kabarnya di Akademi Jiu Xiao. Yang paling terkenal setelah Martial Emperor adalah orang barbar kuno. Tingkat kultivasinya telah mencapai Nirvana tingkat 9 dikombinasikan dengan kekuatan roh bela diri kaisar. Ketika pedang berat itu diayunkan, tidak ada seorang pun di bawah Martial Emperor sulit untuk menahannya. Chuyun merasakan sungguh tubuh yang sangat kuat. Itu dikarenakan basis kultivasinya telah mencapai Nirvana tingkat 9. Begitu pedang berat diayunkan, tidak ada seorang pun di bawah Martial Emperor yang dapat menahannya. Bahkan tidak perlu bersikeras menggunakan jurus apapun. Hingga akhirnya orang barbar kuno pun mulai menyerang Chuyun dengan tebasannya. Chuyun mengetahui serangan ini adalah gerakan Rana Nirvana, keterampilan pedang yang langka dan keras tapi sedikit terlalu berat untuk ukurannya. Chuyun pun langsung menahannya dengan pedang beratnya juga. Lantas terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. 笨重，风暴前期。不可！ Setelah itu Yozai menanyakan apa lengan bosnya baik-baik saja. Yoyo juga tidak menyangka tubuh Chuyun begitu kuat, bahkan mampu menerima langsung pukulan dari orang barbar kuno. Chuyun bergumam orang ini memang terlahir dengan kekuatan barbar, dikombinasikan dengan kekuatan roh bela dirinya. Cukup membuat setiap serangannya menjadi kekuatan penghancur. Orang barbar kuno mengatakan seorang jenius ranah Yin Yang bahkan masih bisa bertahan, sungguh memalukan. Ia pun sangat marah dan bilang, maka Chuyun bisa merasakan serangan barbarnya lagi. Chuyun mengetahui bertarung orang barbar kuno umumnya menyatukan jalan pedang dalam tubuh, menyerang sambil menerobos masuk dan melesat pada saat bersamaan. Ini sangat mengesankan. Dengan gerakan ini saja, bahkan bagi seorang ranah Martial Emperor, mereka juga harus diperhitungkan. Kemudian terjadilah bentrokan pedang di antara mereka berdua. Orang barbar kuno tak menyangka Chuyun yang di bawah ranah Martial Emperor bagaimana mungkin bisa menahan gerakannya. Sedangkan Mutong mengatakan apa semua ranah Yin yang sekarang sekuat ini. Dengan perbedaan 20 tingkat juga perbedaan ukuran yang sangat besar. Ditambah lagi Chuyun juga telah menyerang 2 kali berturut-turut. Dan sebanding dengan orang barbar kuno ini, ucap Yoyo. Ia pun bingung ada apa dengan dunia ini. Chuyun berkata 2 pedang ini tidak buruk dan cukup kuat. Tapi selanjutnya giliran orang barbar kuno bertahan dan Chuyun yang menyerang. Terlebih lagi, mari kita lihat berapa lama Chuyun bisa menahan pedangnya. Yozai berkata bos Chuyun sungguh gila, mampu menangkis 2 serangan penuh dari orang barbar kuno. Ini cukup untuk dibanggakan selama sisa hidup Chuyun.
Ditambah lagi sebenarnya Chuyun masih ingin melawan balik. Yozai menyangka Chuyun segera ingin pergi ke surga. Ketika Chuyun menyerang, orang barbar kuno mengetahui. Mungkin dengan pertahanan khusus, kesenjangan dapat dijembatani secara paksa. Tapi jika ingin berhadapan langsung dengan lawan yang berada 20 tingkat di atas Chuyun, itu seperti mencari kematian Chuyun sendiri. Terjadilah bentrokan pedang yang cukup hebat di antara mereka berdua. Chuyun juga mengeluarkan serangan pedangnya untuk menahan serangan pedang dari orang barbar kuno. Hingga terjadilah ledakan di sana. Tapi Chuyun tahu gerakan orang barbar kuno terlalu besar. Dalam menghadapi pukulan yang sama kuatnya, itu akan menjadi sangat pasif. Orang barbar kuno heran bagaimana bisa. Ketika seseorang menyerang terus-menerus, maka mereka akan semakin lemah. Tapi mengapa Chuyun menjadi lebih kuat lagi? Jangan-jangan serangan Chuyun tidak ada habisnya. Chuyun mengatakan apa orang barbar kuno bertanya-tanya. Mengapa serangannya semakin kuat? Setiap kali Chuyun menyerang, ia bisa meminjam kekuatan dari orang barbar kuno. Lebih tepatnya, begitu banyak pedang yang dilepaskan antara Chuyun dan orang barbar kuno. Dengan mengandalkan Chuyun sendiri tentu saja tidak bisa. Hingga pada akhirnya Chuyun berhasil menodong orang barbar kuno dan memenangkan pertarungan ini. Nona Hua bilang Chuyun layak menjadi bosnya. Ditambah lagi sepertinya bos dari tim Jiuyao akhirnya akan bangkit. Ketika Chuyun memegang pedang berat orang barbar kuno, ia tahu pedang ini sangatlah berat. Pedang besar kobaran api ini sangatlah kuat, mungkin terbuat dari logam, dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh pedang besar. Kalau tidak, Chuyun tidak akan menang dengan mudah. Chuyun berkata orang barbar kuno menyerang lebih dulu, dan sebagai imbalannya, ia akan mengambil pedang besar milik orang barbar kuno ini. Melihat itu, Mutong sangat marah dikarenakan Chuyun sombong. Dunia ini penuh dengan orang-orang kuat. Chuyun beruntung bisa menang sekali, tapi itu bukanlah apa-apa. Lantas Chuyun pun menantang apa Mutong akan melawannya juga. Mutong bilang Chuyun tidak layak membuatnya bertindak. Juga untuk menangani Chuyun ia tidak perlu turun tangan. Sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan juga tidak akan bisa didapatkan oleh Chuyun. Hingga ia dan bawahannya pun pergi dari sana. Chuyun bergumam ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Mutong selanjutnya. Tapi yang pasti adalah Mutong punya banyak cara untuk membatalkan kesepakatan. Semakin besar pohon di hutan, semakin besar angin yang menabraknya. Genangan di pantai, sungai akan menerobosnya. Pencapaian setiap orang tidak ada yang sama. Yozai bilang apa maksud dari Chuyun. Yoyo menjelaskan maksud bos Chuyun. Kita tidak boleh terlalu terkenal. Chuyun berkata ia masih tidak punya modal untuk bersikap semena-mena sekarang. Sebaliknya, Mutong karena dia ingin bermain, lalu kita akan menemaninya bermain. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Swords of Right Season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan di-update begitu episode terbarunya muncul ya. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.